Halo guys, balik lagi di program Tech Talk yang akan ngomongin soal tren teknologi sama produk teknologi itu sendiri. Nah, kali ini kita akan ngomongin sebuah tren menyimpan data secara digital. Jadi kalau kalian tahu layanan yang namanya iCloud atau mungkin Google Drive itu kan sebuah layanan di mana kita bisa menyimpan data tidak di perangkat fisik sendiri tapi di perangkat penyimpanan atau storage milik perusahaan tersebut. Nah, kita akan ngomongin solusi gimana caranya biar kita punya cloud sendiri dan kenapa itu penting dan menarik. Nah, kali ini kita akan bahas produk dari Synology, yaitu Synology B-Station Plus. Apa sih ini? Jadi, produk ini adalah Network Attached Storage atau NAS. Nah, NAS ini apa sih? Kita bingung kan istilah NAS apa? Nama Synology juga bingung. Jadi, Synology adalah merek yang terkenal banget memproduksi perangkat namanya NAS, Network Attached Storage, yaitu penyimpanan data digital yang terikat atau terhubung dengan internet. Jadi, ibaratnya, jadi NAS adalah sebuah solusi layanan cloud buat kita yang mungkin nggak pengen berlangganan kayak iCloud atau Google Drive dan pengen punya sendiri karena lebih aman, gitu. Nah, ini perangkatnya, Synology B-Station Plus, yaitu perangkat NAS. Sebenarnya NAS itu bukan sebuah teknologi yang baru ya. NAS itu teknologi yang udah ada lama. Jadi kalau mungkin selama ini lebih banyak yang pakai adalah perusahaan-perusahaan atau mungkin bisnis-bisnis yang skala menengah atau kecil, pakai NAS itu bisa ukuran besar. Nah, ini NAS-nya ukurannya kecil. Itu ukurannya kecil. Kalau lihat tuh, hanya sebesar telapak tangan. Dan ini enteng, berbeda sama NAS yang lainnya ukurannya besar. Kenapa? Jadi, Synology B-Station Plus adalah produk NAS yang ditujukan untuk kebutuhan rumahan atau small office atau content creator. Mungkin kalian juga ada content creator. Nah, ini sangat perlu. Kenapa? NAS itu kan fungsinya kayak cloud, bisa menyimpan data secara digital kayak iCloud, Google Drive, dan bisa diakses tidak hanya sendiri tapi bisa bersama-sama, mungkin sama tim kalian untuk bikin konten atau mungkin karyawan di kantor. Nah, daripada langganan Google Drive atau iCloud yang mahal, mungkin per bulan sampai per tahun, ini solusinya adalah pakai NAS bisa bikin cloud pribadi gitu. Jadi Synology B-Station Plus ini punya desain yang tadi kita sebut ringkas banget dan ini nggak makan tempat banget, jadi bisa ditaruh di samping komputer atau di meja kerja. Kemudian di sini juga tampilan memang sederhana banget, beda banget sama NAS yang pernah kita review, kita ulas. Jadi di sini tersedia lubang untuk port kabel colokan, kemudian ada RJ45 atau kabel internet, ada USB-C, ada USB-A, tombol reset dan tombol power. Jadi memang bentuknya itu sangat ramah untuk pengguna rumahan. Jadi nggak perlu tuh namanya tim IT segala macam untuk memanage perangkat NAS ini gitu. Dan karena tadi target adalah untuk rumahan, small office dan content creator, jadi desainnya itu memang sederhana dan siap pakai. Jadi tim Medcom sudah coba tadi di instalasi, tinggal colok kabel power internet, kemudian nyalakan tombol power, tunggu bootingnya, dan menariknya adalah NAS ini bisa di setup tidak harus dari laptop atau PC, tapi melainkan dari smartphone pun juga bisa. Nah, itu makanya dibilangnya Synology B-Station Plus ini berbeda sama mungkin produk-produk NAS lainnya, terutama yang Synology punya kan ada merek namanya D-Station, ada yang lain-lain DSM, dan itu B-Station ditujukan untuk pengguna rumahan, small office, dan content creator. Kemudian ngomongin soal fitur-fitur dari Synology B-Station Plus. Jadi karena tadi sudah disebut berkali-kali bahwa ini ditujukan untuk pengguna rumahan, content creator, sama small office atau kantor bisnis kecil, fiturnya pun juga sebenarnya tergolong lengkap ya kalau setelah kita coba-coba. Jadi Synology B-Station Plus ini punya fitur untuk sharing ke 8 pengguna sekaligus. Jadi kalau dipikir-pikir ya sama sih kayak Google Drive sama iCloud ya. Jadi bisa share account sama share drive. Jadi bisa 8 pengguna sekaligus. Bahkan bisa kalau misalnya kamu butuh kayak ada rekan kerja atau klien misalnya butuh mengakses file ukuran besar tapi disimpannya di dalam Synology B-Station Plus ini. Kalian bisa kasih link kemudian password yang bisa diakses selama durasi waktu tertentu. Kemudian apalagi ya, aplikasi smartphone juga. Jadi nggak kayak apa ya, Synology mungkin produk-produk yang enterprise, tapi karena tujuannya untuk pengguna rumahan dan content creator sama small office, semua aplikasi di dalamnya itu kayak bisa diakses dari smartphone, mulai dari namanya B-File sama B-Photo. B-File itu sama kayak Google Drive atau iCloud, jadi kalian bisa ngupload segala macam, mulai dari video, file, dokumen. Kemudian ada yang namanya B-Photo. B-Photo itu kayak Google Photos, jadi kalian mau backup foto, kalian di situ fotonya juga nggak acak ya. Jadi di B-Photo ini juga fitur AI juga ada. Jadi misalnya foto dikategorikan berdasarkan misalnya foto wajah, kemudian foto hewan, foto benda apa, foto pemandangan, seperti itu. Jadi memang tidak semata-mata sebagai
perangkat untuk backup data aja. NAS ini juga sebagai fitur yang lengkap seperti iCloud dan Google Drive. Kemudian fitur lainnya adalah bisa auto backup. Nah, auto itu seperti apa? Jadi di sini ada port USB-C sama USB-A. Jadi kalau kalian misalnya punya storage lain atau mungkin perangkat lain kayak SSD eksternal, HDD eksternal, kemudian kan itu kan nggak online, itu kan offline karena berbeda sama NAS. Nah, itu tinggal colokin ke sini. Kemudian secara otomatis ketika kalian mengakses BeStation Plus dari smartphone ataupun dari PC, nanti disitu akan langsung kebaca tuh data-data dari SSD ataupun HDD eksternal yang tercolok di sini. Artinya perangkat-perangkat offline yang selama terhubung ke perangkat NAS ini juga bisa diakses secara online gitu. Kemudian ngomongin apa lagi ya, fiturnya tuh banyak banget dan sebenarnya fiturnya tuh nggak beda jauh sama iCloud dan Google Drive. Jadi daripada kalian harus nebeng di layanan itu tadi dan berbayar berlangganan, makanya solusi ini emang pas banget. Setelah ngomongin beragam fitur dari Synology BeStation Plus, kita jadi penasaran berapa sih harganya untuk sebuah NAS Network Attached Storage yang kapasitasnya 8 TB. Ya, ini 8 TB. Jadi ada varian lagi namanya Synology BeStation itu 4 TB. Kalau Synology BeStation Plus kapasitasnya 8 TB. Berapa sih harganya? Jadi kalau kita cek di e-commerce, harga itu sekitar 7 sampai 8 juta. Apakah mahal? Sekali lagi, harga mahal itu relatif ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir deh, kita hitung-hitungan dulu deh. Kalau misalnya berlangganan Google Drive 2 TB bayar per bulan, kemudian sampai setahun, kan ini kan nggak mungkin ya kalian mau punya langganan cloud, iCloud atau Google Drive, pakai cuma mungkin berapa bulan, nggak mungkin. Pasti saya yakin harganya akan segitu, nggak segitu aja, tapi harganya pasti naik dan kalian akan pakai sampai bertahun-tahun. Gitu. Apakah itu mahal 7 sampai 8 juta? Menurut kami harga ini sebenarnya relatif terjangkau juga sih, karena kalau dihitung-hitung untuk harga segitu bayar di awal dan seterusnya kalian mungkin berlangganan Google Drive, harganya kan sama aja. Jadi kenapa nggak dari awal pakai Synology BeStation Plus dengan harga 7 sampai 8 juta, kalian sudah punya penyimpanan cloud sendiri, pribadi, lebih aman dan lebih jelas. Jadi nggak perlu lagi langganan, nggak perlu lagi untuk takut akan privasi segala macamnya. Lebih nyaman pakai Synology BeStation Plus. Kalau misalnya kalian juga udah berlangganan kayak iCloud, Google Drive dan yang lain-lainnya tuh, di sini tuh juga bisa langsung integrate gitu. Jadi Synology menyediakan sebuah fitur di dalamnya ketika kalian setup dan kalian manage akun kalian itu di Synology BeStation Plus, kalian bisa langsung integrate sama akun Google, akun iCloud, dan di dalamnya ketika sudah synchronize, nanti semua file-file di dalam drive itu bisa terhubung ke sini. Jadi kalian bisa mau pindahin data dari iCloud atau Google Drive ke sini bisa, atau mungkin kalian mau ngupload dari sini ke iCloud pun sebaliknya juga bisa. Dan ketika kalian mau ngakses, kalian tuh bukan nggak bisa, tapi kalian bisa juga ngakses dari aplikasinya si BeStation Plus. Jadi artinya ini tuh kayak multi user banget dan multi cloud banget. Jadinya memang barangnya tuh menarik banget dan ini tidak membatasi ekosistem yang udah kalian miliki gitu. Oke, tadi kita udah bahas segala seluk-beluknya tentang Synology BeStation Plus. Jadi sekali lagi ini adalah perangkat NAS Network Attached Storage buat kalian yang pengen punya cloud pribadi, nggak mau lagi berlangganan cloud karena mungkin mahal dan merasa lebih aman, lebih terjaga karena datanya di-keep sama kita sendiri. Gitu. Oke, segitu aja di episode Tech Talk kali ini dan mungkin kita akan bahas produk-produk lain dan tren digital lain di episode selanjutnya. Sampai jumpa.